Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabil mustafa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda ila siratim mustaqimah. Pemirsa Kalam Ramadan yang berbahagia, orang memeluk agama Islam itu pasti punya tujuan. Nah, tujuan orang berislam itu agar hidupnya menjadi baik sebagaimana pengertian agama yang bisa kita pahami. Kita memahami agama dengan pengertian ad-dinu huwa ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama adalah syariat atau aturan dari Allah melalui para nabinya berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Pemirsa yang berbahagia, itulah pengertian agama yang kita terima dari para ulama kita. Yakni agama itu pasti berasal dari Allah, kemudian melalui para nabi, dan isi agama itu cuma 3, perintah, larangan, dan petunjuk. Yang paling menarik adalah untuk apa agama itu dibuat. Li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Nah, sehingga orang yang beragama pasti kehidupannya menjadi baik. Kalau ada orang beragama sudah bertahun-tahun tetapi kehidupan di dunia ini tidak menjadi baik, pasti ada yang salah dalam cara beragamanya. Itulah sebabnya setiap saat kita harus mawas diri untuk ngecek perintah Allah mana yang belum dilaksanakan, larangan Allah mana yang masih ditekuni. Nah, sehingga kita akan semakin hari semakin meningkat kebaikan hidup kita. Sekali lagi, kalau sampai ada orang sudah berislam bertahun-tahun, tetapi hidupnya di dunia ini tidak menjadi baik, maka pasti ada yang salah dalam cara beragamanya itu. Nah, persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan hidup yang baik itu. Hidup yang baik menurut beberapa ulama dikatakan bahwa orang yang hidupnya di dunia ini baik adalah orang yang hidup dengan qanaah dan rezekinya halal gitu. Nah, kalau orang itu hidupnya qanaah, qanaah itu artinya orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Ciri orang yang qanaah itu saya sering menyampaikan dengan ungkapan yang sangat mungkin kurang menyenangkan, tetapi itu sangat mudah dipahami. Orang yang qanaah adalah orang yang tidak geragas dan tidak dermis. Nah, orang yang geragas itu bahasa Indonesianya adalah orang yang rakus. Orang yang rakus itu orang yang rainya koyo tikus gitu ya. Nah, tikus itu kan makannya apa saja dimakan gitu. Maka itulah orang rakus, orang yang tamak, orang yang memakan apa saja. KTP saja dimakan. Nah, maka itulah orang yang rakus. Nah, kalau orangnya seperti itu, pasti dia orang tidak tentram hidupnya. Dia tidak berbahagia hidupnya. Yang kedua, orang yang dermis. Dermis itu suka meminta. Tapi yang paling susah adalah mengusir atau menghilangkan mental dermis itu. Contoh begini, misalnya di tempat tinggal saudara itu Pak RT punya tugas membagikan raskin atau beras miskin. Saudara karena dipandang sudah kaya, sudah hidupnya enak, maka tidak diberi jatah raskin itu. Nah, kalau saudara itu kemudian protes kepada Pak RT, berarti saudara termasuk orang yang bermental dermis. Nah, itulah tanda orang yang belum qanaah. Kalau qanaah itu akan terbebas dari 2 penyakit itu. Pasti hidupnya akan lebih tentram.
Yang paling menyulitkan adalah menghindarkan dari penyakit tamak atau rakus itu. Dalam kitab Nasoihul Ibad dijelaskan bahwa pengarangnya itu menulis dengan ungkapan arba'atu jawahiru fi jismi bani Adam. Pada setiap manusia itu diberi 4 mutiara. Tetapi 4 mutiara itu akan hilang oleh perkara yang lainnya. Amal jawahiru fal akal waddin wal haya wal amalus solih. Adapun mutiaranya itu adalah akal, kemudian agama, lalu rasa malu dan amal soleh. Fal ghadabu yuzilul akal. Marah itu menyebabkan orang hilang akalnya. Dan saudara sekalian saya kira pernah mengalami marah itu. Orang yang marah itu pasti yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Biasanya kita lihat di rumah tangga orang-orang itu. Marah kepada anaknya kok yang dibanting piring gitu. Nah, mestinya kalau marah kepada anak ya yang dibanting anak itu baru masuk akal gitu. Maka orang yang marah itu pasti kehilangan akalnya. Nah, untuk itu maka supaya kita tidak kehilangan akal, hindari sikap marah itu. Nah, tentang kehilangan agama dan sebagainya akan saya jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini.